Halo, assalamualaikum Preneurs, kembali lagi bersama aku di channel Lifepreneur Project. Apa kabarnya nih Preneurs semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan jualannya semakin laris. Karena di channel ini kita menyajikan berbagai macam tips dan juga trik tentang bisnis online, baik itu Facebook Marketplace, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kemarin senang banget aku udah upload tutorial bagaimana caranya buka toko di Tokopedia, videonya yang ini, dan juga tentang Shopee juga ada. Dan yang terakhir banget malam kemarin kita udah upload tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur gratis ongkir dan juga power merchant di Tokopedia, videonya yang ini. Jangan lupa ditonton ya. Tapi untuk kali ini aku nggak akan bikin tentang tutorial atau e-commerce dan lain sebagainya, tapi aku mau membawakan salah satu materi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu tentang Facebook Marketplace. Karena banyak banget preneurs yang nontonin dan juga banyak pertanyaan bagaimana caranya jualan di Facebook Marketplace atau tips-tips lainnya. Untuk di video kali ini aku akan membahas tentang itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman yang lagi jualan di Facebook Marketplace. Pertanyaannya itu tentang apa sih? Makanya untuk preneurs yang lagi nonton, jangan di skip video ini ya, tonton dari awal sampai akhir karena video ini bermanfaat banget, apalagi buat kita para pencari cuan. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini adalah salah satu dropshipper kita yang bertanya via WhatsApp. Kalau untuk harga, apakah harus dicantumkan harga asli? Penggunaan harga samaran, misal Rp1 atau Rp13.000, padahal aktual harganya itu Rp100.000. Itu sebenarnya kan biar kita bisa jelasin di inbox kan ya. Tapi yang terjadi, kenapa seringnya begini Kak? Seperti biasa ya, apakah masih ada? Kemudian dijawab, cek harga, kemudian dijawablah oleh dropshipper kita ini harganya Rp80.000. Terus jawabannya juga, maaf Mbak, saya kira harganya sesuai dengan postingan. Seperti itu, jadi nggak closing deh. Ini gimana caranya ya biar si pembeli itu mau memahami bahwa nggak ada loh harga barang itu Rp1 atau misal jual gemis harga Rp13.000, Rp18.000, ya itu impossible banget. Nah, kira-kira gimana ya cara mengatasinya? Jadi ya preneur, sebelumnya juga kita udah pernah nyinggung sedikit tentang pembahasan ini. Kalau nggak salah videonya yang ini nih, itu pembahasan secara sekilas aja. Di sini aku mau bahas lebih jelas lagi ya tentang pertanyaan yang diajukan oleh dropshipper. Dulu-dulu memang pengen banget bagaimana caranya sih bisa menarik calon pembeli di Facebook Marketplace agar bisa mau beli. Karena kan rata-rata nih sasarannya itu para pembeli memang suka tergiur dengan harga murah. Apa kita bisa posting dengan harga murah dalam tanda kutip harga palsu? Tapi nanti kita jelasin di inbox. Nah, saran saya, preneurs silahkan cantumkan harga yang sesuai. Loh, nanti gimana kalau yang nggak mau beli Kak? Gimana kalau nanti ada yang belum apa-apa, baru lihat doang, nggak mau mahal. Nah, itu dia preneurs. Jadi, apapun yang kita jual sebenarnya bukan hanya di Facebook Marketplace, tapi jualan di pasar, jualan di Shopee, Tokopedia, menyesuaikan hal itu sesuai target pasar kita. Gak mungkin kalau misalnya kita jual harga yang mahal karena kualitas bagus, sasaran pembeli yang maunya yang barang yang biasa aja karena ketersediaan uangnya itu segini, gitu nggak mungkin. Kecuali kita memang ngejual harga yang murah untuk sasaran pembeli yang pengen yang murah. Nah, seperti itu ya preneurs, karena emang kalau logikanya itu nggak ada ya, misalnya gamis yang harganya Rp13.000, itu biasanya makanan atau dan sebagainya. Jadi kalaupun kita memasang harga sesuai real karena memang bahannya bagus nih, ya udah pasang sesuai dengan harga aja, karena secara otomatis menyasar pembeli yang memang punya ketersediaan uangnya segitu dan mau gamis atau produk yang bagus. Jadi preneurs nggak usah khawatir ya kalau misalnya mau menjual barang yang emang terbukti kualitasnya bagus, harganya juga gak main-main gitu. Sebagai contoh, saya juga menjual salah satu gamis premium itu Rp155.000. Secara gamblang nyantumin di kolom harganya itu Rp155.000. Nah, di sana aku mikir, aduh Rp155.000, ada yang mau beli gak ya? Tapi mau nyoba-nyoba dulu aja deh, dan alhamdulillah ada yang beli. Bahkan ada yang beli dari Facebook Marketplace untuk majelis taklim yang satuannya itu Rp155.000 untuk 12 orang. Nah, itu dia. Jadi targetnya itu udah tersasar gitu. Oh, berarti gamis ini harganya mahal untuk kalangan ini, gamis yang murah untuk kalangan yang ini.
nih gitu kan. Gak usah khawatir untuk mencantumkan harga yang sesuai. Daripada mengubah harga menjadi harga bodong gitu kan, takutnya kayak tadi udah senang-senang nih ada yang nanya apakah masih ada, udah ngecek warna dan sebagainya, udah mau closing tapi tiba-tiba kirain harganya sesuai dengan postingan gitu, jadinya kabur padahal kita udah ngeluangin waktu, udah senang banget. Jadi daripada mengubah harga, saran dari saya yaitu mengubah lokasi. Nah, jadi lokasinya itu bisa diubah ke berbagai macam kota. Misalnya ada di daerah Sumatera, simpen, ada di daerah Kalimantan, simpen, daerah Jawa, simpen, Sulawesi dan sebagainya. Jadi menyasar sasaran pembeli di seluruh Indonesia. Nah, berbicara tadi tentang ubah lokasi, pergantian lokasi, ada juga komen pertanyaannya itu yang ini. Salah satu video tentang setting lokasi untuk postingan Facebook Marketplace, jangan lupa ditonton ya videonya yang ini. Nah, Kak Hanif Ardiawan ini bertanya, kata channel area sasarannya dibuat sama, beda-beda tips dan triknya ya. Oke, jadi Kak Hanif ini mencantumkan salah satu YouTuber juga yang membahas tentang Facebook Marketplace. Ya, karena memang terkadang berdasarkan pengalaman, berdasarkan research, itu influencer itu memberikan tips dan juga pengalamannya berbeda-beda sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Nah, kalau di channel kita, di Livepreneur Project, dari awal kita udah bikin tentang tutorial Facebook Marketplace untuk pemula, selalu menekankan silahkan kalian untuk menentukan lokasi yang berbeda-beda. Misalnya, teman-teman ada di Cirebon, kemudian memasarkan ke Lampung, ke Aceh, bahkan ke Jayapura, silahkan kalian pasarkan ke seluruh Indonesia. Setting lokasi yang berbeda-beda ini salah satu cara yang sangat menguntungkan, mendatangkan berbagai pembeli yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau misalnya kita orang Cirebon, masarin di Cirebon terus dari tahun lalu jualan sampai detik ini terus masarin di Cirebon. Berarti target pasar kita itu adalah orang-orang Cirebon atau sekitarnya. Nah, tapi ini berdasarkan pengalaman kita udah bertahun-tahun jualan di Facebook Marketplace, kita berada di Bandung, posting udah sampai ke Aceh, udah sampai ke Maluku. Alhamdulillah banget kita dapat orderan dari yang kita pasang di lokasi tersebut, Preneurs. Ke Aceh kita alhamdulillah beberapa kali ada yang repeat order. Ke Jayapura pun kita sampai punya dropshipper yang setia, pelanggan setia intinya dari Jayapura loh. Tapi kan itu ongkirnya mahal, Kak. Iya, tahu, tapi mereka juga bersedia karena mereka mau gitu kan. Jadi, Preneurs jangan khawatir kalau misalnya pasang di Jayapura, di Maluku lah, padahal posisi di Pulau Jawa, ya udah pasarin aja. Toh kalau yang nggak mau beli karena kemahalan ongkir, ya udah mereka nggak jadi beli. Tapi untung-untungnya dan sangat beruntung kalau Preneurs punya pembeli dari yang dipasangin lokasi tersebut. Dari Jayapura dapat nih ongkirnya hampir 100.000. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Itu kan senang banget dan alhamdulillah kita dapat rezeki itu gitu kan. Tipsnya emang ini jitu banget ya, silahkan dicoba. Nah, seperti itu ya. Langsung pertanyaan ketiga, ini masih nyambung banget ya pertanyaannya. Yang komen dari Muhammad Irfan Nur Wahid. Kakak ini komen dari video tentang perbedaan Facebook pribadi, halaman Facebook, dan Facebook Marketplace. Videonya yang ini jangan lupa nanti ditonton ya. Katanya dong, kakak ambil marginnya berapa persen ya kak? Karena pas aku lihat di FB Marketplace banyak juga yang upload produk harganya itu jauh lebih murah kak. Atau cara kakak nge-up margin, kakak per produknya ambil berapa persen. Jadi untuk harga itu sesuai dengan apa yang Preneurs jual ya. Karena biasanya harga di pasaran berapa, oh berarti Preneurs bisa jualnya berapa. Kemudian kan misalnya ada nggak sih harga khusus Facebook Marketplace harus berapa nih ambil untungnya biar mereka tuh mau beli. Beda-beda ya Preneurs. Sebagai contoh, kita jualan gamis, otomatis kompetitor kita gamis-gamis itu banyak banget ya, banyak banget. Jadi kita harus menjual harga yang bersaing di pasaran. Misalnya bahan dengan kualitas A dijual harganya itu biasanya orang-orang menjualnya sekitar 70, 80, 90. Kita research dulu misalnya. Tapi research juga harus pilih-pilih karena banyak sekali yang mencantumkan harga bodong atau harga palsu seperti pertanyaan tadi. Banyak harga yang gratis, bahkan ada harganya 1 perak, ada yang 10.000 padahal itu gamisnya tuh bagus banget. Nah, kita harus pinter-pinter researchnya, cari tahu, searching ini kira-kira berapa ya yang masuk akal harga dan juga foto dari gambarnya gitu kan. Usahakan harganya bersaing, kira-kira kita ngambil untungnya sekitar 10 sampai 15.000 juga itu udah untung banget kalau misalnya pembeli itu repeat order atau ada datang pembeli lain yang nggak mahal-mahal banget lah. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 itu udah untung banget ya, karena sasaran Facebook Marketplace rata-rata nyari barang yang murah gitu. Tapi beda halnya kalau Preneurs ngejual salah satu sarana yang
harus dibutuhkan cepet-cepet nih, misalnya penyedot WC. Nah, ada calon pembeli yang butuhnya itu cepet, penyedot WC, alatnya ampuh. Nah, di sini Preneurss ngambil keuntungannya itu sampai 50% atau bahkan lebih. Nah, di situ rata-rata pembeli karena pengen yang cepet-cepet, karena WC-nya itu udah mampet, itu bisa jadi salah satu peluang. Harganya segini Pak, 100 sekian, 200, 300. Oh yaudah nggak apa-apa, saya butuh cepet, yang penting ini barangnya bagus ya, difotoin real pic-nya, harganya 200.000. Oh yaudah nggak apa-apa. Nah, itu bisa jadi peluang rezeki teman-teman di Facebook Marketplace. Atau misalnya keuntungan di Facebook Marketplace ini karena banyak pembeli yang mau COD, silakan Preneurss juga pasang harga yang bersaing atau keuntungannya agak sedikit lebih banyak. Bilang aja, Kak, kita itu ada kelebihan loh, di toko kita itu bisa COD dibanding toko lain yang transfer. Kalau transfer kan misalnya kakak masih ragu nih, takut ditipu lah. Tapi karena di sini COD, harganya pun segini Kak, agak sedikit lebih mahal dibanding yang lain karena kita punya kelebihan bahwa toko kita itu COD. Nah, itu hal yang cukup menggiurkan buat calon pembeli karena oh bisa COD nih, tapi harganya segini. Ah yaudah deh nggak apa-apa. Di video yang pertama ini seputar Facebook Marketplace, antara lain harga dan juga lokasi. Yang sebelumnya kita udah kupas tuntas banyak banget. Langsung aja menuju playlist kita di Facebook Marketplace, udah banyak banget pembahasannya. Nah, itu dia Preneurss 3 pertanyaan di part 1 ini. Nanti di video yang kedua aku mau lanjutin tentang pertanyaan yang lain yang tentunya ini pasti ada di benak teman-teman Preneurss yang jualan di Facebook Marketplace, kira-kira belum terjawab, aku mau jawab di video yang kedua. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.